Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8D ERD SMP Negeri 2 Bantuwarna. Selamat bertemu lagi pada pelajaran matematika semester genap pertemuan yang kedua. Sebelumnya, pada pertemuan pada pagi hari ini kita awali dulu dengan doa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini nanti bisa diterima dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tadi-tadi kalian sudah absen di grup matematika, sehingga mudah-mudahan pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pelajaran dengan lancar. Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan sosialisasi materi semester 2, penentuan KKM dan rancangan penilaian. Untuk itu, pada pagi hari ini kita langsung mulai bab yang pertama. KG 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Pada pagi hari ini, tujuan yang harus dicapai, yang pertama, kalian nanti bisa menemukan rumus teorema Pythagoras. Yang kedua, bisa menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Dan yang ketiga, bisa menentukan triple Pythagoras. Sebelum kita awali yang menentukan membuktikan teorema Pythagoras, teorema Pythagoras itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, kalian nanti bisa menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui, kemudian bisa menentukan panjang diagonal sisi bangun data, baik itu persegi panjang, kemudian juga bisa menentukan panjang diagonal ruang pada kubus balok. Dan dalam kehidupan sehari-hari nanti juga banyak sekali digunakan. Untuk membuktikan teorema Pythagoras, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Dulu di kelas 7 kalian masih ingat sudah mempelajari mengenai segitiga. Segitiga itu ada 3 buah sisinya, ada 3 buah sudut. Sekarang segitiga ABC, dalam menamakan segitiga kemarin setiap pojoknya itu sebagai nama titik sudutnya A, B, C. Nah, sekarang pada segitiga itu panjang sisinya ada 3. Sisi yang berada di hadapan sudut C inilah panjang sisi C. Kemudian sisi yang berada di hadapan sudut A panjang sisi A. Sisi yang berada di hadapan sudut B panjang sisi B. Sehingga ABC merupakan sisi segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya di titik C. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Yang dimaksud sisi miring, ini sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku, selalu dikatakan sisi miring, atau disebut juga hipotenusa. Atau pada segitiga, sisi miring ini pasti merupakan sisi yang terpanjang. Kemudian sisi AB ini berarti sisi siku-siku yang lain. Sekarang untuk menentukan ini, Ibu akan membuktikan menggunakan rumus persegi. Kalian masih ingat rumus luas persegi itu apa? Dulu di kelas 7, luas persegi adalah sisi pangkat 2. Sehingga ini AB
ini ukurannya C. Luas persegi yang berada di hadapan sisi miring ini, kita bisa mencari luasnya C pangkat 2. Kemudian sisi siku-siku yang lain A dan B ini juga dibuat persegi. Jadi yang sisinya A, luasnya A pangkat 2. Sisi persegi yang berada di sisi B ini B pangkat 2. Kalau kita pakai ke teorema Pythagoras tadi, sisi miring itu hipotenusa, sisi yang terpanjang itu berarti C pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Berarti sisi yang lain A dan B, A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ingin membuktikan apakah benar bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita ambil contoh segitiga siku-siku itu ukurannya A3 cm, B4. C-nya di sini nanti ketemu 5. Kita coba buktikan. Ini sudah diukur, ukurannya 5 satuan. Jadi perseginya 5 kali 5 sama dengan 25. Yang persegi yang siku-siku ini A pangkat 2, ukurannya ini 3 satuan, ini juga 3 satuan, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian yang panjang sisinya B4 itu luasnya ketemu B pangkat 2, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita buktikan ke rumus teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi ya. Nah, sisi miringnya C berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti C pangkat 2 itu 5 pangkat 2 25 sama dengan A pangkat 2 3 pangkat 2 itu 9 ditambah B pangkat 2 4 pangkat 2 itu 16. 25 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras menyatakan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya atau kedua sisi yang lain. Tadi kalian sudah menemukan rumus teorema Pythagoras yang menyatakan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kalau sisi segitiganya adalah ABC, di mana C merupakan sisi miring, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang yang kedua, jadi hari ini sudah bisa menemukan rumus teorema Pythagoras. Yang kedua, kita bisa menghitung panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Berarti kita harus bisa mencari rumus panjang sisi yang lain. Kalau tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, berarti misalkan untuk mencari panjang sisi A, rumus ini kita rubah dari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang A kuadrat sama dengan berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau ingin mencari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan sisi miringnya dikuadratkan dikurangi A kuadrat. Ambil contoh soalnya, ini ada segitiga ABC siku-siku di C. Tadi Ibu sudah bilang sisi itu merupakan namanya
yang di hadapan titik sudutnya. Berarti jika diketahui panjang AC 12 cm, panjang BC 5 cm, tentukan panjang sisi AB. AB itu belum diketahui. Sekarang kita lihat AC. AC itu di hadapan sudut B, berarti panjang sisinya B. Dalam menentukan panjang sisi pakai huruf kecil-kecil semua. Kalau menentukan titik sudut pakai huruf besar. Jadi AC, garis AC ini, sisi AC itu sama dengan panjang sisinya B12. BC di hadapannya sudut A, berarti sisi A 5. Sekarang kita ingin mencari panjang AB. AB di sini berada di hadapan sudut C, berarti panjang AB sama dengan C yang akan kita cari. Pada segitiga siku-siku, berarti panjang C ini merupakan sisi yang terpanjang. Berarti kita menggunakan rumus teorema Pythagoras tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya diketahui 5 kuadrat ditambah B-nya 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144. C kuadrat sama dengan 169. Berarti mencari panjang C itu akar dari 169. Jadi C ketemu 13 cm. Jadi kita bisa mencari panjang salah satu sisi siku-siku yang belum diketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 buah bilangan yang merupakan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku. Kita ambil contoh 2 pasang 3 bilangan. Yang pertama, bilangan yang ukurannya 9, 12, dan 15. Apakah ini merupakan triple Pythagoras atau bukan? Yang kedua nanti kita tentukan jika ada sisi yang ukurannya 10, 12, dan 15. Merupakan triple Pythagoras atau bukan? Yang pertama, dari 3 bilangan ini kita tentukan dulu mana bilangan yang terbesar. Itulah merupakan sisi yang terpanjang. 9, 12, 15, berarti 15 merupakan bilangan yang terbesar atau angka yang terbesar. Berarti 15 ini merupakan sisi terpanjang. Kalau pada rumus Pythagoras tadi menyatakan sisi miring kuadrat atau sisi yang terpanjang dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat kedua sisi yang lain, berarti 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini sementara kita gunakan sama dengan di sini. Kalau nanti terbukti berarti ini merupakan triple Pythagoras. Tapi kalau ternyata tidak terbukti berarti nanti tidak sama dengan bukan triple. 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, 225, 144 tambah 81 itu sudah 225, berarti sama. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi bilangan 9, 12, dan 15 merupakan triple Pythagoras. Sekarang yang kedua, bilangan 10, 12, dan 15 merupakan triple Pythagoras atau bukan? Kita lihat mana bilangan yang terbesar. Ternyata angka yang terbesar atau bilangan yang terbesar adalah 15. Maka 15 itu merupakan sisi yang terpanjang.
dua sisi yang lain 10 dan 12. Kita cari 15 kuadrat. Ini belum tahu nanti sama dengan apa tidak. 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat 225. 10 kuadrat 100 ditambah 12 kuadrat 144. 225. 100 ditambah 144 itu 244. Apakah 225 sama dengan 244? Ternyata tidak. Ini tidak sama. Berarti tidak memenuhi rumus teorema Pythagoras. Kalau tidak memenuhi rumus Pythagoras, maka kedua bilangan ini bukan triple Pythagoras. Ini jadi pertemuan hari ini kita sudah belajar. Nanti soal-soalnya silahkan dibuka di Google Form, dikerjakan. Kalau merasa kesulitan silahkan chat interaktif di grup matematika, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat belajar, selamat mencoba soal-soalnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa terguna seterusnya, dan bisa untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa mengendap dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.